Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pepatah mengatakan tuntutlah ilmu walau sampai pergi ke negeri Cina. Ya, ungkapan ini bermakna bahwa pergilah sejauh mungkin yang bisa kita tempuh untuk mencari pengetahuan. Ya, dari ungkapan ini juga menggambarkan betapa pentingnya ilmu pengetahuan bagi kita. Itu mengapa di ungkapan ini kita dituntut untuk mencari pengetahuan, untuk pergi sejauh mungkin ya, walaupun sampai ke negeri Cina gitu ya. Itu gambarannya. Ya, melalui video ini saya ingin berbagi pengetahuan ya, pengetahuan yang akan saya bagikan pada video ini yaitu pengetahuan dasar tentang vektor. Untuk vektor ini merupakan materi dari mata pelajaran matematika peminatan kelas 10 semester genap. Ya, di video ini kita akan bersama-sama belajar tentang definisi vektor, kemudian cara penyajian vektor, kemudian juga penamaan vektor, dan juga nanti ada beberapa jenis-jenis vektor. Yuk, kita langsung saja bahas bersama-sama. Kita belajar tentang vektor. Kita awali dari definisi vektor. Vektor adalah besaran yang mempunyai besar atau nilai dan arah. Secara geometris, vektor digambarkan sebagai ruas garis berarah, dengan panjang ruas garis menyatakan besar vektor dan arah ruas garis menyatakan arah vektor. Ya, kita perhatikan ilustrasi di samping kanan ini. Ya, vektor bisa digambarkan dengan sebuah ruas garis berarah seperti gambar ini ya. Di sini adalah pangkal vektornya, tempat vektor pertama kali kita gambarkan, kemudian digambar ke sana sampai dengan ujungnya, dan ujungnya diberi tanda panah. Ini cara penggambaran vektor ya. Kemudian penamaan vektor. Vektor bisa dinamakan dengan dua cara ya. Cara yang pertama dengan menggunakan dua huruf kapital. Misalkan pangkalnya diberi nama O, kemudian ujungnya diberi nama A, maka nama vektor ini bisa kita tuliskan dengan simbol OA. O adalah pangkalnya, A adalah ujungnya, kemudian ditambahkan garis panah di atasnya menuju ke A karena ujungnya di A ya. Begitu. Nah, ini penamaan vektor dengan menggunakan dua huruf ya. Apabila ingin dinamakan dengan menggunakan satu huruf saja juga boleh ya. Itu biasanya menggunakan huruf kecil. Misalkan ini saya beri nama vektor A, maka bisa dituliskan dengan menggunakan huruf kecil di jarak tebal seperti ini, atau menggunakan huruf kecil diberi tanda garis di atasnya seperti ini. Jadi bisa dinamakan seperti ini. Ya, ini simbol untuk penamaan vektor. Ya, setelah kita mengetahui cara penamaan vektor, ya sekarang kita akan bahas besar dan arah vektor. Sekarang kita mulai dari besar vektor ya. Besar vektor atau nilai vektor ditunjukkan dengan ukuran panjang vektor. Ya, kalau melihat dari gambar ini kan berupa garis yang miring ya, maka kita bisa menguraikan ruas garis ini ke bidang yang mendatar atau sumbu X biasanya kita mengenalnya ya, dan ke bidang yang vertikal atau sumbu Y ya, hingga akan terbentuk garis seperti ini ya, yang berwarna merah ini ya. Secara keseluruhan ini terlihat ini merupakan sebuah segitiga yang siku-siku di titik ini ya. Kemudian kita lihat ukuran dari segitiga ini. Kalau kita lihat bahwa yang mendatar ini ada 8 petak, anggap aja satu petak itu adalah satu satuan, berarti ini ada 8 satuan gitu ya. Kemudian untuk yang vertikal ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 satuan. Karena ini berupa segitiga siku-siku, maka tentunya berlaku teorema Pythagoras. Ya, dengan menggunakan Pythagoras kita akan menghitung panjang vektor OA. Ya, panjang vektor OA ini biasanya disimbolkan dengan simbol seperti ini. Ya, vektor OA dimasukkan di dalam tanda mutlak seperti ini ya. Nah, ini dibaca adalah panjang vektor OA atau besar vektor OA gitu ya. Nah, ini menghitungnya dengan menggunakan Pythagoras, sehingga dengan
rumus yang seperti ini, yaitu akar dari x kuadrat plus y kuadrat ya, atau yang horizontal dikuadratkan ditambah yang vertikal dikuadratkan ya. Ini untuk 2 dimensi. Kalau nanti ada 3 dimensi, ada sumbu satu lagi, itu sumbu z, nanti tambah lagi plus z kuadrat begitu ya. Ya, karena ini 2 dimensi maka rumusnya seperti ini, tinggal kita masukkan saja nilainya. Ya, kita ketahui tadi yang x itu adalah 8, jadi 8 kuadrat, dan yang vertikal itu 6, jadi 6 kuadrat. Ya, sekarang kita hitung bahwa 8 kuadrat itu adalah 64 dan 6 kuadrat itu adalah 36. Maka 64 ditambah 36 itu adalah 100, sehingga kita peroleh akar 100 adalah 10. Jadi besar vektor OA ya itu adalah 10 satuan. Itu ya, itu besar vektor atau panjang vektor. Dan kita ke arah. Arah vektor ditunjukkan oleh besar sudut yang diukur dari sumbu x positif berlawanan arah dengan arah jarum jam. Ya, kalau kita lihat ya dari definisi ini, maka kita bisa menggambarkan bahwa kita harus membentuk sumbu x positif ya. Ini saya ganti warnanya jadi warna hijau. Ini adalah yang warna hijau adalah sumbu x positif ya. Jadi cara untuk menentukan arah terlebih dahulu yaitu membentuk sumbu x positif dulu ya. Setelah itu kita ukur dari sumbu x positif dengan arah berlawanan arah dengan jarum jam. Kalau jarum jam kan biasanya ke arah ke kanan, ini ke bawah ya, ke atas kembali ke kanan lagi ya. Nah, ini arahnya berlawanan dengan arah jarum jam, berarti kita mulai dari, kalau dari sumbu x positif ini berarti ke atas dulu ya, ke atas, kemudian belok ke kiri, ke bawah, kemudian kembali ke atas lagi gitu ya. Nah, ini menentukan arahnya. Nah, ini besar sudut yang di sini itu adalah arah vektor gitu ya. Ya, kalau ada busur derajat maka bisa digunakan untuk mengukur arah ini, tapi karena ini berupa ilustrasi maka kita gunakan perhitungan saja ya untuk menghitung ini ya. Untuk perhitungannya kita menggunakan konsep trigonometri ya, karena yang diketahui biasanya adalah ukuran dari sisi yang di depan sudut, yang ini ya namanya sisi depan, dan yang diketahui lagi adalah sisi samping dari sudut, yang ini ya besarnya adalah 8, sedangkan yang ini namanya adalah sisi miring ya. Biasanya yang diketahui adalah sisi depan dan sisi samping, sehingga kita menggunakan perbandingannya adalah perbandingan yang namanya adalah tangen. Itu tangen theta, nilainya kita peroleh dengan cara membandingkan sisi depan dibagi dengan sisi samping. Karena sisi depannya adalah 6 satuan dan sisi sampingnya adalah 8, maka nilai tan tetanya adalah 6/8 ya. Kemudian untuk mencari sudutnya maka menggunakan simbol seperti ini, yaitu arkes tangan dari 6/8 gitu ya. Kalau kalian hafal perbandingan trigonometri yang nilainya sekian 6/8, maka bisa langsung ditulis ya di sini berapa gitu ya. Tapi kalau tidak hafal, kalian bisa menggunakan kalkulator, tinggal cari simbol yang ada tangan tapi di atasnya ada simbol pangkat -1, kemudian masukkan nilainya adalah 6/8, maka akan muncul nilainya adalah, ini saya bulatkan, 36,87 derajat ya. Dan bagi kalian yang sudah belajar fisika ya, biasanya nih nilai 36,87 derajat ini dibulatkan jadi 37 derajat ya. Jadi tan 37 derajat itu adalah 6/8 atau 3/4 gitu ya. Ya, begitu cara menentukan arah dan juga besar vektor tadi ya. Jadi kita peroleh arah vektor dari OA itu adalah 36,87 derajat. Ya, kita ke penyajian vektor. Nanti yang kita bahas di sini yaitu kita bahas untuk yang mudah dulu, yaitu untuk penyajian vektor dalam bentuk 2 dimensi ya. Nah, sekarang perhatikan diagram Cartesius yang saya sajikan berikut ini ya. Seperti biasa, dalam diagram Cartesius ada sumbu x dan sumbu y, sumbu x yang mendatar dan sumbu y yang vertikal gitu ya. Ya, apabila saya gambarkan ada sebuah vektor terkait dari pangkal koordinat atau titik pusat koordinat ini menuju ke suatu titik tertentu di sini ya.
Ya, maka vektor ini bisa kita nyatakan dalam bentuk vektor posisi namanya. Itu apabila ada sebuah titik tertentu pada suatu sistem koordinat kartesius, ya, itu apabila dia memiliki titik acuan tertentu, maka bisa dinyatakan dalam bentuk namanya adalah vektor posisi, ya. Sedangkan untuk penulisannya, ya, misalkan titik A-nya di sini, ya, dengan koordinat kita ketahui bahwa ini x-nya adalah 5, kemudian y-nya itu adalah 2, maka koordinatnya adalah 5,2. Nah, ini bisa kita nyatakan dalam bentuk vektor, yaitu kita menggunakan namanya adalah vektor baris. Ya, vektor baris itu apa? Ya, sebelum ke vektor baris itu apa, kita ke penamaan vektor dulu. Tadi seperti dengan penjelasan saya yang sebelumnya, itu vektor ini bisa kita namakan dengan nama vektor OA, itu karena pangkalnya ada titik O dan ujungnya di titik A, ya, dengan simbol OA, kemudian diberi tanda panah di atasnya menuju ke A karena ujungnya di A, gitu ya. Atau kita bisa juga menggunakan huruf kecil, itu dengan satu huruf saja, itu A kecil, ya, dengan memberi tanda garis di bagian atasnya. Ya, itu penamaan vektornya. Kemudian untuk penulisan vektornya atau penyajian vektornya, kita nyatakan dalam vektor baris, yaitu dalam bentuk ini namanya adalah matrik baris. Matrik adalah susunan bilangan yang ditempatkan dalam suatu tanda kurung, ya. Ini ada tanda kurung, dalamnya ada bilangan yang kita atur, gitu ya, posisinya, sehingga ini namanya adalah matriks. Ini namanya adalah vektor baris karena dia membentuk baris, itu satu baris, ya, horizontal, gitu ya. Nah, apabila kita menuliskannya dalam bentuk kolom atau ke atas ke bawah atau bentuk vertikal, ya, ini namanya adalah vektor kolom, ya. Penulisannya seperti ini, ya. Ini adalah vektor kolom dengan elemen yaitu 5, 2, ya. Yaitu terlihat bahwa penulisannya membentuk kolom yang dari atas ke bawah, gitu ya. Yang atas adalah x, yang bawah adalah y. Kalau tadi yang paling kiri adalah x, yang paling kanan adalah y. Apabila ini dituliskan dalam bentuk 3 dimensi, maka elemen yang ketiga ada di sebelah kanannya lagi, ya. Kalau yang di sini ada di bawahnya lagi di sini, gitu ya. Ya, itu penyajian vektor untuk yang 2 dimensi. Dan selain itu juga bisa dinyatakan dalam bentuk vektor basis, ya. Vektor basis itu apa? Itu cara mudahnya, vektor basis itu nanti kita akan menyimbolkan yang searah dengan sumbu x itu dengan huruf i, yang searah dengan sumbu y dengan huruf c, dan yang searah sumbu z itu adalah dengan simbol k. Ya, ini untuk yang 3 dimensi tambahnya ada z, ya. Ya, karena ini berupa 2 dimensi, maka nanti cuma ada 2 suku aja, ya. Nah, kalau kita lihat bahwa x-nya adalah 5, berarti nanti simbolnya adalah 5i, begitu ya. Kemudian yang ordinatnya adalah 2, maka berarti 2j, sehingga bisa kita tulis vektor OA itu dengan bentuk vektor basis yaitu 5i plus 2j, begitu ya. Saya berikan contoh yang lain. Misalkan ini ada titik B dengan koordinat 1,6, maka ini vektor ini bisa kita beri nama adalah vektor OB, pangkalnya di O, ujungnya di B, jadi namanya adalah OB, ya, dengan vektornya yaitu I plus 6J. I berarti ini koefisiennya adalah 1, menunjukkan 1 adalah absisnya, kemudian koefisien dari J itu adalah 6, menunjukkan ini adalah koordinat dari titik B, gitu ya. Yaitu vektor basis. Kemudian apabila saya tarik sebuah vektor dari B menuju ke A, yang warna ungu ini, ya, dari pangkalnya di B, ujungnya di A, maka ini diberi nama vektor BA, ya. Pangkalnya di B, ujungnya di A, diberi tanda panah menuju ke A, gitu ya. Nah, seperti apakah vektor ini? Ya, untuk membentuk vektor seperti ini nanti bisa kita hitung, ya, bahwa vektor BA itu adalah pengurangan dari vektor OA dikurangi dengan vektor OB. Dan apabila kita menggunakan satu huruf saja simbolnya, maka bisa ditulis menjadi vektor A dikurangi vektor B, ya, dengan huruf kecil ini, ya, begitu. Kemudian bisa kita masukkan vektor-vektornya. Untuk yang A tadi elemennya adalah 52, untuk vektor yang B adalah 16. Nanti bisa kita kurangkan ini dengan cara kita kurangkan sesuai dengan posisinya.
yang absis dengan absis, yang ordinat dengan ordinat, atau yang X dengan X, dan yang Y dengan Y, gitu ya. Jadi seperti ini, yaitu 5 dikurangi 1, kemudian yang bawah itu adalah 2 kurangi 6, sehingga kita peroleh vektor BA elemennya adalah 4 min 4. Kemudian dengan cara yang sama ya, dari kesimpulan dari yang bagian atas ini ya, bahwa vektor AB nanti bisa kita peroleh juga dengan cara mengurangkan vektor OB dikurangi vektor OA, atau dengan cara mudahnya tadi, yang belakang dikurangi yang depan, gitu ya. Silahkan dipahami dulu, nanti kalau belum paham bisa di replay dari bagian yang belum kalian pahami. Oke. Ya, bagian terakhir kita ke jenis-jenis vektor. Ya, sebenarnya ini sudah kita sempat singgung tadi di bagian awal ya. Ada beberapa jenis vektor. Yang pertama adalah vektor 0. Vektor 0 itu apa? Yaitu vektor yang memiliki panjang 0 dan arahnya tidak jelas atau tak tentu, begitu ya. Kenapa tak tentu? Karena panjangnya juga nggak ada. Bagaimana kita tahu arahnya kemana, gitu ya. Jadi vektor 0 itu tidak memiliki panjang, sehingga kita juga nggak tahu arahnya kemana, gitu ya. Kemudian ada vektor yang kedua, yaitu vektor posisi, yaitu suatu vektor yang titik awalnya adalah titik O atau titik pusat koordinat kartesius, kemudian sedangkan titik ujungnya pada titik tertentu selain O. Ya, kemudian vektor yang berikutnya adalah vektor basis, yaitu vektor yang panjangnya satu satuan dan arahnya searah dengan sumbu koordinat. Ini tadi sudah kita bahas juga, bahwa vektor basis itu menggunakan simbol I, J, dan K. I mewakili yang searah dengan sumbu X, J mewakili yang searah dengan sumbu Y, dan K yang mewakili arah dengan sumbu Z ya. Jadi untuk 3 dimensi ada I, J, dan K. Kalau 2 dimensi cuma I dan J, gitu ya. Kemudian ada lagi yang terakhir, yaitu vektor satuan, yaitu vektor yang panjangnya satu satuan. Nah, seperti apakah itu? Kita bahas yang ini ya. Untuk vektor satuan itu disimbolkan dengan suatu huruf kecil, di bagian atasnya itu diberi tanda seperti huruf V terbalik ya, sehingga membentuk seperti topi, atau kalau orang Jawa ini caping atau tudung, gitu ya. Nah, ini namanya dibaca adalah vektor satuan dari U ya. Besarnya bisa kita hitung, yaitu dengan membagi vektor U dibagi dengan panjang vektor U. Ini U topi itu adalah vektor satuan dari U, kemudian ini adalah vektor U, dan yang satu lagi ini adalah panjang vektor U ya. Ini simbol-simbolnya ya. Kita bahas dengan contoh saja. Contoh, tentukan vektor satuan dari vektor M, yaitu akar 2i plus 5j min 3k. Nah, caranya kita gunakan rumus yang tadi yang barusan kita bahas ya. Karena ini simbolnya menggunakan M, maka kita juga mengubah rumusnya dalam bentuk M, yaitu M topi sama dengan vektor M dibagi dengan panjang vektor M ya. Kemudian kita masukkan nilai-nilainya. Kita masukkan dalam bentuk formula dulu, yaitu untuk vektor satuan dari M itu kita tuliskan di sini adalah vektor kolom dari M dengan elemen MX, MY, MZ ya, kemudian dibagi dengan panjang vektor M ya, berarti kita mengkuadratkan tiap-tiap elemennya, kemudian dijumlahkan ya, kemudian setelah dijumlahkan ditarik akar, gitu ya. Kemudian kita masukkan nilai-nilainya, sehingga kita peroleh perhitungan seperti ini, yaitu bahwa bagian pembilangnya itu adalah vektor dari M, yaitu dengan elemen akar 2, 5, min 3. Kemudian penyebutnya yaitu berarti kita masukkan MX nya atau absis dari vektor M, yaitu akar 2, kemudian dikuadratkan ya. Kemudian ordinatnya adalah 5 dikuadratkan, kemudian yang Z itu adalah min 3 dikuadratkan. Kemudian yang bawah bisa kita hitung, sehingga kita peroleh bahwa akar 2 kuadrat itu adalah 2, 5 kuadrat itu adalah 25, kemudian min 3 kuadrat itu adalah 9, berarti 2 tambah 25 kan 27, 27 tambah 9 itu adalah 36, 36 di akar itu hasilnya adalah 6. Jadi yang di bawah ini 6 hasilnya itu diperoleh dari akar 36, gitu ya. Ya,
ini adalah vektor satuan dari M ya. Dan apabila kita menghendaki dengan penulisan yang lain, bisa juga dengan cara mengalihkan masuk. Yang ini kan pembaginya per 6 ya, atau dikalikan dengan 1/6, maka bisa kita peroleh vektor dalam bentuk yang lain, yaitu akar 2/6 elemen pertama, elemen kedua adalah 5/6, dan elemen yang ketiga adalah min 3/6 gitu ya. Nah, ini adalah vektor satuan dari M ya. Kenapa ini didefinisikan sebagai suatu vektor yang panjangnya satu satuan ya? Ini karena apabila kita hitung panjang vektor ini, silahkan dihitung di rumah ya. Nanti panjangnya itu besarnya adalah satu satuan ya. Coba sekarang buat pekerjaan di rumah juga boleh ya. Nanti bisa kirimkan jawabannya ke WA saya, email saya, atau ke kolom komentar di bawah ini, yaitu panjang dari vektor M ini, yang ini ya. Nanti kalian akan menemukan bahwa panjangnya ini pasti adalah satu satuan. Ya, demikianlah pengetahuan dasar yang harus kalian miliki tentang vektor ya. Supaya untuk menambah pengetahuan kalian, menambah pengalaman kalian dalam belajar pengetahuan dasar vektor, silakan dikerjakan soal latihan berikut. Diketahui beberapa titik koordinat, yaitu M min 72, kemudian A dengan koordinat 3,1 dan T itu 2,3. Jika vektor MA itu sama dengan vektor TH, maka tentukan vektor satuan dari vektor posisi OH. Ya, silahkan dikerjakan. Nanti kirim jawabannya di kolom komentar di bawah ini, di video ini, atau boleh juga kirim lewat WA atau email saya yang ada di pojok kanan bawah ini ya. Ya, silahkan dikerjakan. Ya, demikianlah materi vektor yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Nanti akan sambung lagi ke video saya berikutnya tentang materi vektor lanjutan, supaya nanti kajian kita akan lebih dalam ke sana ya. Ya, oleh karena itu saya ucapkan terima kasih sudah memperhatikan, sudah menyimak video ini. Semoga apa yang saya sampaikan di sini bermanfaat bagi kita semua ya. Saya Supriyanto, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.